Kementerian Perdagangan beberapa waktu lalu membuat peraturan baru bagi importir untuk memperketat sekaligus mempermudah proses bongkar muat di pelabuhan. Aturan itu baik karena untuk menciptakan ketertiban administrasi impor menjelang berlakunya masyarakat ekonomi ASEAN pada Januari tahun depan. Kementerian Perdagangan mensosialisasikan dan menegaskan tentang ketentuan umum bidang impor kepada para importir dengan tujuan mengatasi permasalahan dwelling time atau waktu bongkar muat di pelabuhan yang kini tengah menjadi masalah serius. Ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan Kementerian Perdagangan ini memiliki 4 poin utama yang harus diperhatikan para importir. Aturan yang pertama menetapkan setiap importir wajib memiliki angka pengenal importir atau API. Aturan kedua berkaitan dengan pengelompokan barang impor yang terdiri atas barang bebas impor, barang dibatasi impor, dan barang dilarang impor. Sedangkan aturan yang ketiga menetapkan importir wajib memiliki izin impor barang yang dibatasi sebelum barang tiba. Sementara aturan yang keempat yakni menetapkan para importir harus mengetahui peraturan perundang-undangan di bidang impor yang berlaku. Melalui peraturan ini, Menteri Perdagangan Rahmat Gobel menegaskan kepada para importir yang belum memiliki izin yang lengkap untuk tidak mengeluarkan barang impornya dari kapal untuk mencegah lamanya dwelling time di pelabuhan. Oke lah, kita nggak usah cari siapa yang salah atau apa. Yang salah adalah kita dalam kemudahan yang kita berikan itu yang menciptakan persoalan. Oleh karena itu peraturan yang kita buat adalah ini juga untuk bagian kemudahan, untuk lebih memudahkan daripada peraturan yang sebelumnya, yaitu dengan cara kalau dia belum ada izin impor, barang itu nggak boleh keluar dari pelabuhan muatnya. Dan kalau dia kapal itu membawa, dia tidak boleh bongkar untuk dibongkar ke pelabuhan. Harus jelas, harus tegas kita. Kementerian Perdagangan juga memberikan waktu 6 bulan kepada para importir untuk masa transisi hingga saat diberlakukannya nanti pada 1 Januari mendatang, bertepatan dengan dimulainya pasar bebas ASEAN atau masyarakat ekonomi ASEAN. Jika para importir tidak memiliki perizinan impor, maka Kementerian Perdagangan akan menindak tegas dengan memberikan sanksi berupa pembekuan angka pengenal impor, API, dan sanksi lain sesuai aturan yang berlaku, serta barang dapat kembali diekspor ke importir. Sementara itu, Asosiasi Importir menanggapi langkah Kementerian Perdagangan ini. Ketua 2 Bidang Perdagangan Gabungan Importir Nasional seluruh Indonesia, Erwin Taufan, mengatakan perlu adanya koordinasi para kementerian terkait, sehingga tidak ada regulasi yang tumpang tindih atau saling bertentangan terkait masalah dwelling time. Kondisi yang sekarang dikatakannya dwelling time lah ini sudah ada dari zaman dulu. Nah, dwelling time itu apa sih sebenarnya? Kan semua ribut nih masalah dwelling time. Nah, apa sih yang terjadi? Ini kan ada koordinasi antara 18 GI tersebut, government agent itu harus saling bersinergi. Kementerian Perdagangan saat hari ini mengatakan untuk mengikuti dengan aturan yang ada. Tapi kementerian lain seperti apa? Kan Kementerian Perdagangan juga mendapatkan rekomendasi dari kementerian lain. Kementerian lain itu ada Kementerian Perindustrian, ada BPOM, ada yang lain. Nah, kalau di mereka ternyata juga lambat, SPI yang akan diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan juga akan menjadi lambat. Jadi kita melihatnya harus dari secara keseluruhan gitu ya, tidak sepotong-sepotong kita melihatnya. Selain mengatasi permasalahan lamanya waktu bongkar muat, diharapkan dengan ketentuan ini dapat menciptakan ketertiban administrasi di bidang impor, sehingga para importir dapat handal dan bersaing dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN mendatang. Dari Jakarta, Bekti Pambudiningsi, Robi Pratama, Metro TV.